Ini masalah menggugurkan bayi. Ya, di sini dikatakan sebelum ditiupkan roh masih boleh, tapi kalau setelahnya tidak, haram. Ya, setelah ditiupkan roh, setelah 4 bulan ya sudah tidak boleh, sudah tidak boleh melakukan sebab-sebab yang menjadikan bayi itu gugur, apalagi kalau sampai, ya Allah. Hah? Perkara medis. Kalau misalkan apa? Bayinya biasanya dokter itu melihatnya sudah tidak ada kehidupan biasanya. Kalau sudah tidak ada kehidupan, oh ini janinnya tidak berkembang, ya artinya mati, ya, itu dilepas. Tapi kalau seandainya dokter itu mengatakan ini lahir kayaknya anaknya bakal cacat, tapi sudah 9 bulan, ya bagaimana? Ya tetap harus dikeluarkan, karena terkadang prediksi dokter itu tidak 100% benar. Nah, kemungkinan ada ihtimal salah. Ya, kalau seandainya dibunuh, ya gimana dia dikurati itu seperti dibunuh, ya, karena sudah ada ruh di situ, ya, maka haram. Warawa anna siqt ya'ti yawmal qiyamah wa lahu sawt mithlu ar-ra'd yastaghithu wa yunadi ana al-madhlum fayata'allaq bi ummihi fa yaqul ya rab sal hadhihi lima qatalatni فيقول الله تعالى لما قتلته وقد حرمت القتل النفسي إلا بالحق يا ملائكتي سلموها لمالك خازن النار يحبسها في جب الأحزان فتغل يدها إلى عنقها ويوضع الطوق وسلسلة فيه وتسحب إلى النار فيرميها مالك في جب الأحزان وفيه النار وسباع وزنابير وحيات وعقارب تنحشر المعذبين وزبانية بأيديهم حراب من نار تطعن قاتلين. La ilaha illallah. Diriwayatkan bahwasanya nanti bayi-bayi yang digugurkan di hari kiamat dia akan meminta pertanggungjawaban kepada ibunya. Ya, janin-janin ini tadi, bayi-bayi ini tadi, dia membawa pecut, ya, yang pecut ini seperti petir. Ya, dia itu meminta pertolongan, kemudian menjerit, Anal madlum, saya orang yang terzalimi, ya. Kemudian dia bergantungan kepada ibunya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, tanya kepada perempuan ini kenapa dia membunuhku. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, kenapa engkau membunuhnya sedangkan aku sudah mengharamkan yang namanya pembunuhan jiwa kecuali dengan yang hak. Wahai malaikatku, bawa perempuan ini ke Malik, ya, penjaga neraka, biar dia itu menahannya di neraka, ya, fi jubil ahzan, di neraka yang paling bawah al-ahzan. Kemudian tangannya itu diikat ke lehernya, kemudian diletakkan besi, ya, dan dirantai, kemudian ditarik ke neraka, ya, sama malaikat itu dilempar ke dasar neraka ahzan, yang mana di dalamnya terdapat api, binatang buas, kemudian di dalamnya ada ular, kalajengking yang sudah siap untuk menyengatnya. Waliyadzubillah. Kemudian ada malaikat zabaniyah, ya, yang sudah memegang tombaknya daripada api neraka, kemudian membunuh orang-orang yang membunuh janin-janinnya tersebut. Waliyadzubillah. Wa afta ba'dhum bi annahu la yahillu lil mar'ah an tastamila dawa yamna'ul habl. Ya.
Ini sebagian memfatwakan bahwasanya seorang wanita tidak halal untuk menggunakan obat pencegah kehamilan. Ada sebagian berfatwa seperti itu ya. Kalau Habib Umar, beliau mengatakan jika untuk menjarai kehamilan maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau untuk mencegahnya sama sekali itu tidak boleh. Wattafaqa ulama ala anna nafkhar ruh la yakunu illa ba'da arba'ati asyhurin ay akibaha, ya. Dan ulama bersepakat bahwasanya ruh itu ditiupkan, ya, tidak ditiupkan kecuali setelah 4 bulan, ya, artinya setelah 4 bulan baru kemudian ditiupkan ruh. Fayataharraqul janin baina nafiha wa asyra ayyam ba'dahu, ya. Maka setelah 40 hari janin itu bisa bergerak, ya. Asra ayyam arba'a asyurun wa asra ayyam ba'dahu. Fatahis ummu biharakatihi, ya, setelah 4 bulan 10 hari, ya, janin itu mulai bergerak, ya. Makanya iddah orang yang ditinggal suaminya kalau meninggal itu 4 bulan 10 hari, ya, sesuai dengan ketika dia diciptakan. Ini tidak ada kecuali di dalam Islam, ya. Kalau ilmu kedokteran tidak sampai sedetail seperti ini, ya. Dan anak kira ini sama. Jadi kalau misalkan kita datang ke ilmu kedokteran, ya mereka bakal mengatakan demikian, ya. Ya, biasanya janin itu bergerak, ya, 4 bulan, ya. Setelah 40 hari berupa air mani, yang mana air mani itu seperti tadi dikatakan laki sama perempuannya itu terpisah. Entah di ilmu kedokteran seperti itu atau tidak, akan tapi masih berupa mani selama 40 hari. Kemudian sebelum diciptakannya alaqah, ya, darah, Allah SWT memerintahkan malaikat untuk mencampurnya dengan tanah, yang mana tanah ini bersumber daripada kuburnya itu nanti, ya. Karena di dalam Al-Quran apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra. Kami ciptakan engkau daripada tanah, ya, dan kami akan kembalikan engkau kepada tanah, ya, dan kami akan kembalikan lagi, munculkan lagi daripada tanah tersebut, ya, sehingga kita diciptakan daripada tanah tempat kita diciptakan, atau kita akan mati di tanah tempat kita diciptakan. Ya, kita ini tanahnya kita tidak tahu dari mana tanahnya. Ya, kalau dari tanahnya tanah Solo, ya meninggalnya di Solo. Kalau tanahnya dari tanah, ya, Yaman, meninggalnya di Yaman. Kalau tanah dari tanah Mekah, ya meninggalnya di Mekah. Ya, setelah dicampur menjadi alaqah. Setelah jadi alaqah 40 hari menjadi mudghah. Setelah mudghah Allah SWT menciptakan mulut, tangan, kaki dan lain sebagainya. Kemudian ditiupkan ruh dari ya'fuh, ya, tempat tengahnya kepala bayi yang lembut itu tadi, yang mana nanti ruh juga dicabut daripada situ juga selama 40 hari, ya. Jadi 4 bulan dan 10 hari Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kehidupan di janin, sehingga diharamkan untuk menggugurkannya. Wallahu a'lam.